Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4496. Wanita tua itu menghela nafas tak berdaya dan dengan serius mengingatkan, "Nicholas, aku harus memberitahumu dengan jelas. Apakah kamu membenci perubahan di hatimu atau tidak? Aku tidak peduli. Tapi sikap yang kamu tunjukkan padanya harus diubah di masa depan." Sikap keras kepala Nicholas muncul dan dia berkata dengan suara tegas, "Aku tidak akan berubah. Di masa depan, ketika saya mati, bahkan jika Raja Neraka memanggil Kaisar Giok dan Buddha untuk pengadilan 3 kamar, saya tidak akan pernah mengubah sikap saya terhadap Changing." Wanita tua itu berkata dengan marah, "Oke, kamu bisa melakukannya. Anda tidak berubah." Ketika Charlie kembali, dan keluarga menyebut Margaret dan Changing, jika Anda berani mengatakan ini di depannya, Charlie pasti akan memutuskan hubungan denganmu. Jika Anda memaksa cucu saya pergi, yang telah berhasil saya dapatkan kembali, aku akan memotong juga. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja." Nicholas sangat marah sekarang, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia seperti bola kempis. Dia tahu bahwa wanita tua itu tidak akan bisa memutuskan hubungannya dengan dia. Tapi jika cucunya Charlie benar-benar kembali, jika dia masih memiliki sikap ini, cucunya pasti tidak akan memaafkannya. Lagi pula, tidak ada yang akan menerima orang lain untuk mempermalukan orang tua mereka yang sudah meninggal. Memikirkan hal ini, Nicholas menghela nafas dalam-dalam dan menolak untuk berbicara. "Kamu benar, aku akan berubah, aku pasti akan berubah." Dan dilanjutkan dengan sedikit emosi, "Saya tidak tahu sebelum saya mati, masih bisa melihat Charlie lagi." Wanita tua itu melihat sikapnya berubah, nada suaranya juga mengendur, berbicara dengan menghibur. "Jangan khawatir, saya yakin itu tidak akan lama, Charlie akan kembali." Nicholas sibuk bertanya, "Mengapa kamu begitu yakin?" Wanita tua itu berkata dengan serius, "Sarah telah datang, Charlie tidak akan jauh. Tuhan pasti akan membiarkan Charlie kembali demi kegilaan Sarah." "Tuhan?" Nicholas mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan kalimat, setengah hati percaya dan setengah lainnya ragu. Pada saat ini, Marshall, yang ada di samping, angkat bicara. "Ayah, kamu bisa kembali dengan baik kali ini, semua berkat tunangan Charlie. Saya pikir ini adalah kehendak Tuhan. Jika Tuhan begitu baik kepada Anda, Dia pasti akan membiarkan Anda melihat Charlie hidup-hidup." Ketika Nicholas mendengar ini, dia mengangguk sambil berpikir. Pada saat itu, seorang anggota staf datang dengan cepat dan berkata dengan hormat, "Tuan dan Nyonya, Inspektur Lee dari NYPD ada di bawah dan berkata dia ingin datang berkunjung." Nicholas berkata dengan terkejut, "Duncan Lee? Cepat, biarkan anak ini muncul." Wanita tua itu mengingatkan di samping. Duncan tidak beberapa tahun lagi dari Marshall, dan dia sudah berusia lebih dari 50 tahun ini. "Oh." Nicholas tiba-tiba sadar kembali. Ketika dia mengingat Duncan barusan, dia pikir itu 20 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Duncan dengan ditemani stafnya naik lift menuju lantai atas gedung Anbang. Begitu dia melihat Nicholas, dia buru-buru maju dan berkata dengan hormat, "Paman An, apakah kamu baik-baik saja? Awalnya saya ingin datang ke Los Angeles dengan Marshall untuk melihat Anda. Tapi banyak hal yang terlalu berlebihan akhir-akhir ini, jadi aku tidak bisa mengunjungimu. Maafkan aku." Nicholas menatapnya dan bertanya dengan heran, "Kamu adalah Duncan?" Duncan tercengang, memandang yang lain, lalu memandang Nicholas dan mengangguk. "Ini aku, Paman An, aku Duncan, Duncan Lee." Nicholas tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu? Bagaimana kamu sekarang dengan ayahmu hampir pergi 2 tahun itu? Bibimu memberitahuku bahwa usiamu lebih dari 50 tahun ini. Saya melihat Anda setidaknya harus lebih dari 60. Ada apa? Bagaimana Anda membuat ini untuk diri Anda sendiri?" Duncan berkata dengan canggung, "Mengapa? Tahun-tahun ini saya sibuk dengan pekerjaan transisi, dan tidak memperhatikan pemeliharaan, tetapi tidak lebih tua dari rata-rata orang pada usia yang sama." Mengatakan bahwa Duncan menambahkan, "Oh ya Paman Lee, Anda tidak melihat saya baru berusia 50 tahun, saya sudah pensiun dini." Nicholas bahkan lebih bingung, mengerutkan kening, dan bertanya, "Mengapa kamu pensiun begitu cepat?" Duncan tersenyum pahit, "Saya awalnya bermaksud pensiun tahun depan, tahun ini saya telah mengabaikan istri dan anak-anak saya."
Mereka marah kepada saya, mereka pindah ke Houston 2 tahun lalu. Jika saya tidak pensiun dini untuk menemani mereka, saya khawatir mereka akan memutuskan hubungan dengan saya di masa depan. Nicholas tidak bisa tidak bertanya, dimaksudkan untuk pensiun tahun depan? Kenapa kamu pensiun lebih awal sekarang? Duncan mengangkat bahunya dengan canggung. Paman, masalah ini seperti anak tanpa ibu, ceritanya panjang. Bab 4497. Mendengar bahwa sepertinya ada beberapa cerita dalam kata-kata Duncan. Penatuan angkat bicara dan berkata, tidak apa-apa, tidak masalah jika itu lama, mari kita bicara perlahan di meja makan nanti. Tuan An baru saja berjalan menjauh dari gerbang hantu, ditambah dia memiliki masalah ingatan yang serius. Jadi dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal-hal paling hidup di Amerika sekarang. Namun, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Duncan dan tahu bahwa anak ini keras kepala. Dan tidak bisa menyerah kapan saja, jadi dia semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya dia alami. Duncan tahu bahwa mustahil untuk menjelaskan dengan jelas kepada Nicholas dalam beberapa kata. Jadi dia berkata dengan samar, "Oke, Paman, aku tidak akan mengganggumu dengan masalah kecilku, aku akan minum denganmu nanti." Wanita tua itu berkata, "Duncan, kamu tidak bisa membiarkan pamanmu minum, jika dia minum lagi, dia mungkin tidak akan mengenaliku." Ya, Duncan kembali sadar dan berkata dengan sibuk. Salahkan saya karena tidak berpikir dengan hati-hati. Nicholas tertawa dan berkata, ketika saya melihat tampilan acak-acakan pada anak Anda. Aku tahu kamu pasti ingin meminumnya sendiri. Dengan itu, dia berkata kepada Marshall dan Marcus, Marcus, saya tidak akan minum. Tapi nanti kalian berdua akan minum dengan Duncan. Kedua bersaudara itu mengangguk, baik ayah. Nicholas melihat kekusutan Duncan yang tidak disembunyikan dan berkata dengan serius. Duncan, semangat. Lihat dirimu sekarang, kamu tidak memiliki postur heroik orang tuamu. Duncan dengan cepat berdiri tegak dan berkata dengan hormat, Paman kritikmu adalah... Marshall melihat waktu dan berkata, Ayah, mengapa kita tidak makan dulu dan berbicara di meja makan nanti? Bagus. Nicholas mengangguk, ayo makan dulu. Lantai atas gedung Anbang, dengan luas lantai lebih dari 4.000 meter persegi. Biasanya bisa menampung setidaknya beberapa ratus orang. Tapi seluruh lantai ini digunakan oleh Nicholas sendiri sejak awal. Di lantai ini tidak hanya terdapat kantor, ruang pertemuan, dan konfigurasi gedung perkantoran konvensional lainnya. Tetapi juga kolam renang, gimnasium, ruang terapi fisik, restoran, dan fasilitas hidup lainnya. Faktanya, Nicholas tidak berniat menggunakan area yang luas seperti kantornya sendiri. Tapi putri sulungnya Margaret dalam perencanaan bangunan menyisihkan lantai ini untuknya. Dan secara pribadi melakukan interior sesuai dengan preferensinya, jadi untuk tempat ini, Nicholas memiliki perasaan yang sangat dalam. Setelah itu, kerumunan pindah ke ruang makan yang terletak di bagian selatan lantai atas. Meski bagi Duncan hubungan dengan keluargaan sangat baik. Tapi dia belum pernah ke tempat ini selama bertahun-tahun. Semuanya di sini tampaknya baru. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak terkejut. Mau tak mau dia bertanya kepada Marshall dengan suara rendah, Marshall, gedung keluargamu ini telah dibuka setidaknya selama 20 hingga 30 tahun, kan? Kenapa masih sangat baru? Marshall berbisik, bangunan ini secara keseluruhan sangat terawat. Pada dasarnya setiap 2 hingga 3 tahun, mereka mendekorasi ulang sekali. Lantai ini mendapat perawatan harian. Sejak kematian saudara perempuan saya, orang tua itu memberi perintah untuk apapun di sini. Tidak boleh mengubah pola, jadi kamu bisa melihat semua yang ada di lantai ini. Setidaknya ada beberapa set spare baru, beberapa di antaranya sudah dihentikan produksinya. Tapi mereka secara khusus menghabiskan banyak uang untuk menyewa pengrajin untuk meniru. Mengatakan itu, Marshall menunjuk ke karpet di koridor dan berkata, karpet ini di bawah kaki Anda, ditenun dengan tangan oleh pengrajin Iran. Ini mirip dengan yang digunakan di Masjidil Haram Abu Dhabi nanti. Biaya 1 meter persegi hampir $10,000. Tuan tua menyuruh orang mengundang lebih dari 100 pengrajin dari Iran. Untuk membuat satu sesuai dengan karpet yang ditinggalkan oleh saudara perempuan saya, sekarang ada selusin set tenun yang diganti setiap tahun. Duncan mendengarkan keheranan itu, dan mau tidak mau berkata, keluargamu benar-benar tidak memperlakukan uang sebagai uang. $10,000 AS untuk 1 meter persegi karpet.
Itu juga untuk diganti setelah setahun. Uang ini dibuang, tanpa sakit hati. Marshall berkata dengan serius, Duncan, jika ini tentang uang, lihat saja jumlahnya, bukan proporsinya, itu nakal. Duncan terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Bab 4498. Marshall dengan santai berkata, biaya mengganti karpet seperti itu di keluargaan. Proporsi aset keluargaan, pada dasarnya sama dengan kamu mengganti kantong sampah di tempat sampah rumahmu. Diganti dengan kantong baru, jadi ketika kamu mengganti kantong sampah sakit hati, dan Duncan menampar bibirnya dan mengutuk, biarkan kamu berpura-pura lagi. Marshall merinding, hanya mengatakan yang sebenarnya. Sambil berbicara, semua orang datang ke ruang makan satu demi satu. Nicholas menyapa Duncan di depan dan mempersilakannya duduk di sebelahnya. Karena Markus telah menyapanya sebelumnya, jadi segera setelah semua orang duduk. Staf layanan segera membawa makanan yang sudah disiapkan satu demi satu. Markus mengambil inisiatif untuk meminta seseorang membawa sebotol anggur putih lagi. Berniat untuk bergabung dengan kakak laki-lakinya dan menemani Duncan minum-minum. Nicholas tampaknya sangat prihatin dengan kesulitan Duncan saat ini. Dan terus bertanya padanya apa yang terjadi baru-baru ini. Duncan tidak baik untuk mulai berbicara lebih banyak, tetapi hanya samar-samar mengatakan bahwa dia belum menangani beberapa kasus besar baru-baru ini. Nicholas melihat bahwa dia tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia tidak bertanya lagi. Duncan karena sifatnya, biasanya tidak memiliki banyak teman. Ditambah ibunya pergi lebih awal, ayahnya menariknya sendirian. Dan tidak diperpanjang, sehingga menyebabkan Duncan juga memiliki saudara kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, istrinya membawa anak-anaknya ke Houston, dia sendirian di New York, lebih terisolasi. Meskipun keluarga dari generasi ayahnya, hubungan dengan keluargaan sangat baik. Tapi harus menggantung celah yang besar, jadi Duncan tidak terlalu bagus dalam hal obrolan. Jika bukan karena pukulan yang diterima Marshall ketika dia mencoba membeli pil permajaan di Cina beberapa waktu lalu. Dan kebetulan Duncan terjebak dengan kasus penculikan randal. Keduanya sebenarnya tidak memiliki banyak kesempatan untuk sering bertemu. Karena itu, sekarang duduk di antara keluargaan, Duncan yang kesepian. Juga menemukan perasaan betah di sini, dan depresi di hatinya juga melunak beberapa poin. Saat sedang bertukar kacamata dengan Marshall, Markus, dan Martel, Duncan menerima pesan teks. Pesan itu dikirim oleh bawahannya, di mana pihak lain mengatakan bahwa dia telah mengetahui identitas pemilik toko angsa panggang melalui seorang informan di Pulau Hong Kong. Duncan tiba-tiba tersentak dan buru-buru minta diri untuk pergi ke kamar kecil. Dan keluar untuk menelepon balik pihak lain. Begitu panggilan telepon masuk, dia bertanya, apa penemuan baru itu? Sisi lain di telepon berkata, kepala, pemilik toko angsa panggang, nama aslinya adalah Hogan Chen. Sekitar 20 tahun yang lalu dia pindah dari Pulau Hong Kong ke Amerika Serikat secara ilegal. Sekarang kita melihat dia menjalankan sebuah restoran kecil. Di tahun-tahun sebelumnya dia memiliki nama di bidang keuangan. Dia telah kembali dari Amerika Serikat setelah belajar di Hong Kong. Tetapi lebih dari 20 tahun yang lalu di Hong Kong, dia menyinggung seorang Taipan lokal. Sisi lain menambahkan, Anda tahu Hogan ini, pada tahun-tahun di Hong Kong dia bisa dikatakan terkenal. Dia melakukan hal besar yang membuat seluruh Hong Kong membicarakannya bahkan sampai hari ini. Dia menculik pacar orang kaya itu. Keduanya meringkuk bersama ke Amerika Serikat. Fcuk! Duncan menampar bibirnya dan menghela nafas, orang ini masih anak cinta sialan. Ya? Sisi lain berkata, oh ya kepala, saya juga menemukan satu hal. Pria ini dan bintang besar bernama Sarah Gu memang kenal. Dari informasi feedback informan, disebutkan Philip Gu, yaitu ayah Sarah, untuk urusannya pergi ke Hong Kong untuk bertemu dengan Taipan. Duncan mendengar ini, mau tidak mau mengerutkan kening, dan berbicara. Ini sepertinya bulat ah. Jadi, Sarah bintang besar ini, dia akan pergi ke toko angsa panggang kecil di Chinatown, itu juga logis. Ya. Pihak lain berkata, saya juga berpikir itu cukup logis. Pikirkan kalimat ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan penculikan randal, jadi aku bergegas melapor padamu. Duncan berkata dengan nada mencela diri sendiri, saya sudah pensiun lebih awal. Bagaimana kita bisa membicarakan apa yang harus dilaporkan, jika Anda memiliki perkembangan terbaru dalam kasus ini di masa depan?
Dalam hal tidak melanggar aturan, ungkapkan sedikit padaku dengan tepat. Bab 4499. Konfirmasi identitas Hogan justru membuat Duncan sedikit kecewa. Dia ingin mendengar beberapa informasi yang luar biasa, jenis informasi. Itu membuat orang terdengar dan merasa bahwa pasti ada sesuatu di dalamnya. Namun, informasi yang dikembalikan oleh bawahannya segera menghilangkan keraguannya tentang Hogan. Sebagai seorang detektif veteran, dia tahu betul bahwa seseorang dapat menyamarkan masa kini. Namun sulit untuk mengubur masa lalu dengan segala jejaknya. Inilah sebabnya mengapa banyak penjahat, bahkan jika mereka telah membersihkan diri dan menjadi orang sukses yang dikagumi semua orang, akan tetap berakhir di penjara karena kejahatan masa lalu mereka. Urusan Hogan dari 20 hingga 30 tahun yang lalu digali, cukup untuk menguatkan hubungannya dengan Sarah. Karena itu, wajar bagi Sarah untuk pergi ke toko angsa panggangnya untuk makan malam. Dan Sarah di toko angsa panggang ketika makan mendengar Marshall berbicara tentang penyakit kritis Nicholas. Dan kemudian dia bergegas dari ribuan mil untuk memberikan obat, ini masuk akal. Adapun mengapa Hogan ini dengan sengaja menghancurkan pengawasan. Hati Duncan juga memiliki penjelasan yang sangat masuk akal, lagi pula Sarah adalah bintang besar. Masa lalu Hogan membuktikan bahwa dia bukan orang biasa, bahwa dia merasakan sesuatu yang salah. Untuk melindungi privasi Sarah, dia berani menghancurkan kamera keamanan, ini juga masuk akal. Karena masuk akal, itu berarti garis ini tidak perlu lagi dikejar. Karena itu, Duncan hanya bisa berharap polisi bisa terus menggali lebih dalam petunjuk dari Cataclysmic Front. Saat ini, hanya satu petunjuk ini yang merupakan arah penyelidikan yang relatif jelas. Namun, pihak lain saat ini, dengan nada tidak berdaya berkata, "Chief, penggantimu Bruno, hari ini ada pertemuan dengan kami." Kasusnya, arah penyidikan berubah menjadi identitas korban, serta penyelidikan detail spesifik korban yang diculik. Kelompok Faye, yang di atas juga melewati gas, artinya tidak mengganggu. Jadi garis depan Cataclysmic, pada dasarnya tidak akan periksa lagi. Duncan tidak bisa tidak bertanya. Front bencana membunuh begitu banyak orang di New York, dan mereka tidak akan menyelidikinya? Ya. Pihak lain berkata, semakin Anda menyelidiki masalah ini, semakin rumit jadinya. Dari wali kota hingga direktur, tidak disarankan untuk menyelidiki lagi. Duncan bertanya lagi, mereka yang terbunuh semuanya adalah anggota langsung dari keluarga terkenal, dapatkah mereka menelan kemarahan ini? Pihak lain berkata, Anda tidak tahu, keluarga almarhum telah datang untuk bertemu secara pribadi. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan penyelidikan. Semakin banyak penyelidikan terhadap reputasi keluarga, semakin besar dampaknya. Jadi mereka sekarang ingin menjadi seperti keluarga Faye. Cepatlah datang dengan sejumlah uang untuk memberi kompensasi kepada para korban. Sesegera mungkin untuk membiarkan masalah ini selesai dan untuk menyelamatkan reputasi mereka. Duncan tertegun sejenak dan berkata begitu saja. Kalau begitu, kasus Randall dan orang-orang ini terbunuh pada dasarnya seperti ditutup secara internal. Ya memang begitulah sifatnya, hanya saja tidak akan diumumkan ke publik seperti itu. Duncan langsung sangat kecewa, dia berbicara. Ruolisu melarikan diri, Front Cataclysmic tidak lagi diselidiki. Hogan itu juga tidak punya masalah, maka pada dasarnya tidak mungkin kasus ini terungkap. Sisi lain tanpa daya berkata, "Kepala, ini memang masalahnya sekarang." Duncan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Seluruh orang kecewa sampai ke intinya. Apa yang tidak dia ketahui saat ini adalah karena dia memiliki seseorang yang menyelidiki Hogan. Hampir pada saat yang sama, di sisi lain dunia. Sebuah file informasi tentang Hogan muncul di depan seorang Taipan top di Hong Kong. Taipan top ini adalah Gerard Liu yang sama yang pernah sangat mengagumi Hogan dan kemudian sangat membencinya. Nama aslinya adalah Gerard Liu, salah satu pengembang real estate paling kuat. Perusahaan pelayaran dan investor di Pulau Hong Kong. Dia memiliki basis populer yang sangat baik di Hong Kong, di mata orang-orang Hong Kong. Dia genit dan kaya, dan baik hati, sangat sopan. Gerard memiliki banyak urusan di Hong Kong selama bertahun-tahun. Dan setiap wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya, bahkan jika mereka akhirnya berpisah dengannya, mereka masih akan memujinya sebagai pria baik yang langka. Ada banyak orang kaya yang S3 Swali Prom, Stios, tetapi mereka yang bisa melakukan apa yang dia lakukan hampir tidak bisa dipilih. Bab 4500. Saat itu larut malam, dan Gerard mengenakan jubah yang terbuat dari sutra.
Sedang berada di ruang kerjanya ketika dia melihat pesan yang diserahkan kepadanya oleh kepala pelayannya. Dia membukanya dan membaca beberapa kali, ekspresinya menjadi semakin garang. Dan berkata dengan suara dingin, "Saya telah mencari selama bertahun-tahun tanpa menemukan petunjuk tentang dia. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa bajingan ini akan bersembunyi di Chinatown dan membuka restoran. Dan dari penampilannya sekarang, dia terlihat sangat buruk. Bahkan jika aku melihatnya muka dengan muka, aku khawatir aku tidak akan mengenalinya." Kepala pelayan sibuk berkata, "Tuan, pria ini sangat tersembunyi. Dikatakan bahwa dia hampir tidak bercukur selama lebih dari 20 tahun. Rambutnya juga tumbuh sedikit lebih panjang, dan temperamennya juga jauh lebih terkendali. Jika bukan karena polisi yang menyelidiki profilnya di Amerika Serikat kali ini, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukan jejaknya." Gerard mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa polisi AS menyelidiki dia? Apakah dia melakukan kejahatan di Amerika Serikat?" Butler berkata, "Informan saya memberitahu saya bahwa hal itu terjadi di New York 2 hari yang lalu. Polisi sepertinya sudah mencurigainya, ditambah dia ilegal di Amerika Serikat. Polisi AS menemukan cara untuk memeriksa identitasnya, dan kemudian mencari informasi sebelumnya dari sisi Hong Kong ini." Liu menggertakkan giginya dan berkata, "Penerkam mati ini, saya selalu berpikir demikian dengan kecerdasannya. Dia pasti akan pergi untuk membeli identitas baru, terus melakukan yang terbaik di bidang keuangan atau saham. Temukan cara untuk bangkit kembali, tapi aku tidak menyangka dia menjalankan toko angsa panggang yang compang-camping, benar-benar bajingan." Gerard sebenarnya tidak seperti yang terlihat, atau seperti yang terlihat di mata orang luar, begitu lembut dan elegan. Di hati, dia sebenarnya adalah orang yang berpikiran sangat kecil dan pendendam. Bagi Hogan, dia tidak pernah melepaskan keinginannya untuk membunuh selama bertahun-tahun. Hanya saja Hogan bersembunyi dengan sangat baik dan selama bertahun-tahun. Dia belum bisa menemukannya. Dan wanita tercintanya kembali dari Amerika Serikat tahun itu. Tahun-tahun hidupnya di Amerika Serikat juga diam. Gerard beberapa kali ingin bertanya. Pihak lain tidak berbicara, dan bahkan mengeluarkan kata. Selama dia tidak lagi mengejar Hogan, dia akan menjaganya dengan damai seumur hidup. Jadi dia hanya bisa menahan keinginan untuk mengejar. Wanita itu benar-benar jatuh cinta padanya, dan akhirnya, dia hanya bisa menyerah mengejarnya. Namun, dia tidak pernah menyerah berusaha untuk menghabisi Hogan. Jadi, dia juga berbicara dengan wanitanya tentang membiarkan Hogan hidup selama dia menepati janjinya. Dan tidak pernah kembali ke Hong Kong. Tapi, saat ini, ada kesempatan sempurna baginya untuk tidak melanggar janjinya dan mendapatkan apa yang diinginkannya pada saat yang bersamaan. Jadi, setelah membaca informasi itu, dia mencibir dan berbicara. Karena polisi Amerika tahu bahwa dia adalah imigran ilegal. Kalau begitu menurut hukum Amerika, polisi harus mendeportasinya, kan? Ya. Pengurus rumah tangga berkata, dalam keadaan normal, dia harus dipulangkan kemanapun dia berasal. Dia pergi dari Hong Kong, jadi jika dia dipulangkan, dia harus dipulangkan ke Hong Kong. Gerard mengangguk dan tersenyum main-main. "Joshua, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Pastikan polisi Amerika memulangkannya kembali ke Hong Kong. Kemudian Anda mengirim kabar kepada semua pemimpin geng sebelumnya bahwa Hogan Chen akan segera kembali. Dan tawaran $30 juta saya masih berlaku. Siapapun yang membunuhnya, 30 juta akan menjadi miliknya." Mengatakan itu, Gerard menambahkan, "Omong-omong, ubah $30 juta Hong Kong menjadi dolar AS." Butler sibuk berkata, "Tuan, Anda berjanji pada Tuan Wade pada waktu itu, dan kemudian berjanji pada Philip." "Nyonya, sisi Anda juga berjanji, jika Anda benar-benar membunuh Chen yang bermarga, tindak lanjutnya tidak akan lebih rumit." "Takut apa?" Gerard mencibir, "Aku berjanji pada Tuan Wade, berjanji pada Philip Gu. Juga berjanji kepada istri untuk melepaskannya, tetapi saya membiarkannya pergi dengan premis bahwa dia tidak dapat kembali ke Hong Kong dalam kehidupan ini. Jika dia kembali, bahkan jika dia tidak kembali secara sukarela dan dipulangkan oleh Amerika, maka dia kembali. Lalu, karena dia telah kembali, tidak ada yang bisa menyalahkanku karena kejam." Pengurus rumah tangga langsung menyadarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan, gerakanmu ini sangat tinggi."